Kita tahu bahwa kalau kita punya passive income, maka itu adalah jembatan emas menuju financial freedom. Dan financial freedom adalah goal-nya. Tapi kemudian, untuk kita bisa punya passive income, kita harus berinvestasi, kita harus beli aset. Nah, permasalahannya adalah beli aset atau punya aset itu bisa jadi kasih passive income atau bisa jadi boncos. Jadi memang ada apa ya? Ada ketidakpastian di sana, ada resiko di sana yang akhirnya membuat banyak orang ragu nih, mau invest gak ya, aduh kalau nanti loss gimana, kalau nanti rugi gimana. Oke, sekarang saya ganti mindsetnya, saya rubah konteksnya. Kita semua, mayoritas orang ya punya SIM, naik motor atau naik mobil. Pertanyaan saya, apakah kalau kita naik motor, apakah kalau kita naik mobil ada jaminan garansi 100% kita akan kembali dengan selamat? Jawabannya enggak. Meskipun kita punya SIM, meskipun mobilnya masih baru, meskipun mobilnya baru diservis, meskipun motornya betul-betul kondisinya prima, apakah ada kepastian 100% kita bisa kembali dengan selamat? Paling tidak, ada nggak jaminan mobilnya tidak lecet-lecet pas pulang? Nggak ada. Resiko itu pasti ada. Yang lebih umum lagi, semua orang itu bisa jalan kaki dari usia 1 tahun. Oke, bahkan 6 bulan ada yang udah bisa jalan kaki. Pertanyaannya, apakah kalau kita jalan kaki ada jaminan tidak tersandung? Nggak ada. Resiko pasti ada. Pertanyaannya, ngapain kita naik motor, naik mobil kalau nggak ada jaminan selamat? Ngapain kita jalan kaki kalau tidak ada jaminan nggak kesandung? Lebih serem lagi. Kalau kita tidur, ada jaminan nggak besoknya bisa bangun? Ada nggak jaminan? Nggak ada jaminan. Nggak ada. Kalau misalnya nggak ada jaminan, kenapa kita tidur? Bangun aja terus. Nggak mungkin. Kita tetap harus tidur. Meskipun ada resiko kita nggak bisa bangun lagi. Kita tetap jalan kaki. Kenapa? Karena kita harus mencapai tujuan kita. Kita harus naik motor, naik mobil. Kenapa? Kita harus mencapai tujuan kita. Kalau kita nggak berangkat kerja, nggak ke kantor, maka yang terjadi adalah dapat surat teguran, kemudian dapat dipecat. Nah, itu kan bahaya. Investasi juga sama. Sekarang gini, kita punya gaji. Di sebulan digaji 4 juta misalnya, lalu kemudian kita budgetin 500 ribu untuk berinvestasi rencananya. Tapi kemudian karena masih takut, akhirnya apa yang terjadi? Ya kita nggak mau investasi, takut rugi. Nah pertanyaan saya simpel. Kalau tidak diinvestasikan uang itu, kita apain? Kalau kita nggak investasiin uang 1 juta, 500 ribu atau 100 ribu itu, kalau kita nggak investasiin uang itu buat apa? Beli kopi? Beli rokok? Mendingan mana, beli rokok atau investasi? Sama-sama uangnya habis. Ini kalau kita bicara resiko ya. Tapi yang satu habis ngerusak paru-paru, yang satu habis bikin kita pinter. Mungkin investasi kita salah, mungkin saham kita salah yang kita pilih, mungkin reksadana yang kita pilih salah. Tapi kita makin pinter. Oh, next time jangan pilih saham yang itu. Kalau yang satu jadi rokok, uangnya habis, paru-paru rusak. Anak istri atau keluarga kita menghirup asap rokok. Pilih yang mana? Sama-sama uangnya habis, tapi yang satu habis, ada kemungkinan kita jadi bebas finansial, yang satu habis, ya udah habis gitu aja. Kita beli baju, begitu baju keluar dari toko, itu baju udah selesai, udah nggak bisa dijual lagi, dijual jadi loakan doang. Tapi kalau misalnya saham, kita beli saham, harganya misalnya 8.000 per satu lembar saham, ini contoh aja. Ternyata harga sahamnya turun jadi 6.000, kita jual masih ada di angka 6.000. Kalaupun kita nggak jual dan kita beli saham yang rajin bagi dividen, kita dapat passive income berupa dividen. Kenapa nggak mau mulai? Ya karena takut dengan resiko. Saya setuju resiko itu pasti ada. Tapi gimana kalau kita bisa berinvestasi dengan resiko yang sangat minim atau bahkan nggak ada resiko sama sekali? Gimana caranya? Yang namanya resiko itu kan berbanding lurus dengan apa yang kita keluarkan, apa yang kita investasikan. Misalnya kita investasi 1 juta, resiko terburuknya adalah 1 juta itu hilang. Itu
Itu resiko terburuk. Nah, gimana kalau kita bisa punya aset? Gimana kalau kita bisa punya aset yang menghasilkan passive income tanpa modal? Tanpa modal sama sekali. Kok bisa? Gimana caranya? Ada aset-aset yang kita bisa miliki tanpa modal. Misalnya apa? Video YouTube. Video YouTube ini adalah aset digital yang bisa menghasilkan uang berupa YouTube AdSense. Paling jelek YouTube AdSense. Dan di saat yang sama, itu jadi passive income. Tanpa modal, jadi passive income. Namanya YouTube AdSense. Atau, misalnya nih, kita daftar jadi affiliate marketing ke dalam sebuah produk. Lalu kemudian kita bikin video YouTube. Lalu kemudian link dari affiliate marketing tersebut kita taruh nih di description misalnya. Jadi orang nonton videonya, dia tertarik ingin beli barangnya, dia lihat di description, apa yang dia lakukan, dia beli. Artinya apa? Dengan kita jadi affiliate marketing, kita bisa upload dalam YouTube. YouTube-nya ada iklannya, ngasih kita passive income, lalu kemudian penonton ada yang beli, kita dapat komisi dari affiliate marketing. Jadi dari satu video YouTube dapat 2 passive income. Nah, menarik atau menarik banget. Modalnya apa? Tanpa modal. Kalaupun perlu modal, itu adalah modal untuk kita investasi leher ke atas. Kita belajar bagaimana caranya. Kita belajar bagaimana cara melakukannya, lalu kemudian kita praktekin, kita bisa dapat beberapa passive income. Apakah ini investasi ya? Iya, investasi dong. Kita bikin videonya itu kan investasi tanpa modal gitu. Jadi apapun yang memberikan kita aset, yang membuat kita jadi memiliki aset, itu kan namanya investasi. Ada investasi yang perlu modal, beli saham, beli emas, beli reksadana, beli obligasi, beli properti. Itu adalah investasi yang perlu modal. Tapi ada juga investasi-investasi yang nggak perlu modal, seperti misalnya jadi content creator misalnya. Lalu kemudian kalau mau belajar ilmu jualannya gimana? Nah ini saya punya satu bukunya. Ini bukunya keren banget, judulnya adalah 69 Strategi Marketing dan Branding. Harga bukunya adalah Rp100.000 plus ongkir. Jadi kamu invest di buku ini, lalu kemudian apa yang kamu lakukan? Yang kamu lakukan adalah kamu praktekkan ilmunya. Dan buku ini juga bisa kamu affiliate marketingin. Kamu bisa jadi affiliate marketing bukunya dengan cara gabung di komunitas Next Level Indonesia. Nanti kita akan ajarin di sana. Link untuk daftar jadi affiliate marketing juga ada nanti di komunitas Next Level Indonesia. Ini linknya ntar ada di bawah ya, ada di description, ada di kolom komen. Kamu bisa klik linknya. Ada link untuk beli bukunya dan ada juga link untuk join di komunitas Next Level Indonesia. Kamu bisa jadi affiliate marketingnya dan yang paling menarik adalah komisinya 60%. Jadi bayangin, kamu beli satu buku, kamu jadi affiliate-nya, lalu kemudian komisinya 60% atau Rp60.000 per satu kali jualan. Jadi ibaratnya kamu jual 2 buku ini udah balik modal. Jadi kayak bener-bener nyaris tanpa modal banget. Bahkan ya kamu nggak beli bukunya juga bisa. Nggak beli bukunya juga bisa. Tapi kalau kamu nggak beli bukunya ya harapannya adalah kamu udah bisa jualannya. Tapi kalau kamu beli bukunya, nah kamu tinggal praktekin ilmunya, tinggal praktekin isinya, kamu bisa jadi affiliate marketing yang hebat. Jualan 2 aja udah balik modal. Bayangin kalau kamu bisa jual 10 sebulan, 600.000 komisinya, harga bukunya cuma 100.000, udah balik 6 kali lipat atau cuannya 600%. Dahsyat apa dahsyat banget gitu ya. Jadi mudah-mudahan apa yang saya share bermanfaat dan kamu bisa mulai berinvestasi. Karena investasi ada resikonya, tapi kalau nggak berinvestasi kamu pasti kalah, resikonya terlalu besar dan kamu nggak akan bisa mencapai financial freedom, kamu nggak akan bisa jadi kaya. Oke, mudah-mudahan apa yang saya share bermanfaat. Jangan lupa like video ini, share video ini, dan subscribe YouTube channel ini. Thank you, sampai ketemu lagi di video berikutnya.